Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate kabar gembira terkait pemaparan Menpan RB terkait dengan RPP Manajemen ASN yang bakal menjadi payung hukum untuk penataan dan penyelesaian honorer di tahun 2024 ini. Penyelesaian yang kemana? Penyelesaiannya harapan kita menjadi ASN P3K Bapak Ibu di tahun ini ya, mudah-mudahan saja. RPP Manajemen ASN ini mudah-mudahan betul-betul 100% bahkan 1000% mudah-mudahan berpihak kepada honorer ya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K di tahun 2024. Baik Bapak Ibu, terkait dengan payung hukum penyelesaian honorer menjadi P3K 2024, tentunya ini ditunggu-tunggu oleh jutaan honorer di Indonesia terkait dengan penentuan nasib ya melalui payung hukum ini. Yang mana payung hukum untuk jutaan non ASN itu akan tertuang dalam RPP Manajemen ASN yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita tutup poin saja ke informasinya. Baik Bapak Ibu, di sini kita langsung masuk saja di website resmi dari Kemenpan RB. Sekarang kita klik saja, ini dia Bapak Ibu ya, terkait dengan rapat manajemen ASN. Ada beberapa poin yang admin ingin katakan di sini Bapak Ibu. Ya, ini adalah foto-fotonya kemarin ya terkait dengan rapat ya. Nah, di sini kita lihat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi PAN RB melaksanakan pembahasan terkait rancangan peraturan pemerintah RPP tentang manajemen aparatur sipil negara di kantor Kementerian PAN RB, dipimpin oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Abdullah Hakim, rapat bersama panitia antar kementerian. Di sini kita lihat teman-teman ya, yang dibahas di sini kita coba cek langsung ya secara mendetail informasinya. Ini dia. Di sini kita lihat bahwasanya Menpan RB mengatakan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang di dalamnya juga mengatur terkait penyelesaian tenaga non ASN segera diselesaikan. Artinya apa? Tenaga non ASN ini akan segera diselesaikan teman-teman ya, karena itu sudah ada payung hukumnya. Payung hukumnya yang mana? Ya ini tadi RPP tentang manajemen ASN. Dan di sini ditegaskan juga oleh Bapak Menteri Azwar Anas menegaskan bahwa aturan ini, maksudnya aturan ini adalah RPP-nya ini Bapak Ibu harus membawa keadilan. Nah, ini tentunya menjadi kabar baik ya. Nah, kemudian di sini kabar gembiranya juga dari Menpan RB di sini dikatakan ya, ini yang saya garis bawahi, beragam pendapat dari berbagai instansi ya, saya ulangi ya, beragam pendapat dari berbagai instansi ini diharapkan memberikan kepastian hukum Bapak Ibu bagi tenaga non ASN yang selama ini mengabdi. Wow, jadi yang aturan nantinya Bapak Ibu apabila sudah jadi yang bakal memberikan kepastian hukum bagi tenaga non ASN yang selama ini mengabdi itu adalah RPP Manajemen ASN. Dan bocoran dan tanda-tanda dari Kemenpan RB bahwa RPP Manajemen ASN ini bakal menjadi payung hukum untuk penyelesaian non ASN menjadi P3K seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat di sini apalagi Bapak Ibu ya. Ini dia Bapak Ibu yang paling penting juga. Nah, di bagian sini ya. Nah, ini dia. Selain itu,
Penataan tenaga non-ASN juga tidak boleh mengurangi pendapatan yang saat ini didapat oleh tenaga non-ASN. Terakhir, penataan ini harus sesuai dengan regulasi yang ada dan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penyelesaian tenaga non-ASN harus selesai pada Desember 2024. Wow, ini tentunya menjadi kabar bahagia ya. Dengan adanya RPP manajemen ASN, ini bakal menjadi payung hukum atau kekuatan hukum untuk honorer yang selama ini sudah mengabdi Bapak Ibu untuk diselesaikan menjadi P3K 2024. Apakah itu part time, full time? Kita tunggu saja regulasi resmi dari Kemenpan RB. Ada 1,8 yang non ASN kita selesaikan dan ada 600.000 untuk fresh graduate. Ini kesempatan bagi anak-anak muda yang baru lulus untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Memang sepertinya menjadi PNS ini apa masih ada yang mau anak-anak kita. Tapi kemarin dari total 525.000 formasi yang mendaftar 2,9 juta, bayangkan. 2,9 juta? 2,4 juta yang submit. Itu 525.000 formasi tahun kemarin. Meskipun belum terpenuhi semua, karena kualifikasinya ada yang memenuhi, ada yang tidak. Nah, fresh graduate ini kita utamakan, ini anak-anak yang punya kemampuan talenta digital. Ya, begitu juga untuk auditor dan untuk IKN. Untuk IKN. Dan yakinlah bahwa negara sekarang berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi putra-putri terbaik bangsa yang akan mengabdi kepada bangsa dan negara dengan sistem yang kita siapkan transparan, fair lewat sistem CAT. Sehingga tidak ada lagi sekarang istilah orang dalam. Karena nggak bisa lagi. Jadi kalau dulu mau jadi ASN ini, karena dulu kan formasi kadang ditentukan oleh daerah, Sekda menginventarisir, tesnya juga masih seperti itu. Maka dulu muncul istilah ASDP. Apa itu anak saudara dan ponakan. Kalau nggak istilah PDAM, PNS itu di daerah isinya ponakan dan anak menantu. Nah sekarang nggak ada lagi karena sistemnya CAT, sejak mengerjakan soal di dalam pakai face recognition, di luar orang tua keluarganya langsung melihat nilai. Itu live, Mas? Itu live. Live. Nah, oleh karena itu KPK juga tes di tempat kami di BKN. Begitu juga calon-calon diplomat sekarang sistem CAT-nya juga di tempat kami. Nah, harapan kami ketika sistem CAT-nya sudah transparan, sistem ikutan berikutnya ketika seleksi kompetensi juga fair, sehingga anak-anak punya kesempatan yang sama dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Pak, terkait dengan fresh graduate, kalau dulu kan seingat saya ada batasan, itu batasan usia. Jadi mau jadi PNS itu batas usia sampai menjelang 30 atau 35 begitu kan? Iya. Nah, kalau fresh graduate ini batasannya apa, Pak? Lulus atau jadi apa? baru lulus mereka masih fresh dan juga ada ketentuan tertentu. Tapi intinya ini yang membedakan dengan P3K adalah mereka harus pernah mengabdi. Mereka harus pernah mengabdi. Sebenarnya P3K ini dulu ruhnya ini kan memberikan ruang dan kesempatan bagi talenta-talenta global yang mereka tidak mau jadi PNS atau ASN, ingin mengabdi kepada negara. Contoh misalnya, Mas Kabul punya keluarga ini lulusan kedokteran di Jerman ini. Dia mungkin nanti pengen kerja di Jerman, tapi dia 1, 2, 3 tahun pengen mengabdi ke Indonesia. Maka dia karena jadi dokter pengen mengabdi di Jerman, dia tidak mau jadi PNS, bisa 2 tahun jadi tenaga kontrak P3K. Ada orang misalnya punya keluarga lulusan teknik dari Boston. Dia ingin mengabdi ke negara 2 tahun. Setelah itu ingin kembali ke negaranya atau apa, ingin kembali ke asal mereka kuliah, dia bisa jadi tenaga P3K. Ini sebenarnya dulu untuk mewadahi talenta-talenta. Tapi kan ujung ke belakangnya P3K tidak untuk itu. Untuk mewadahi tenaga-tenaga yang dari berbagai disiplin, yang itu kemudian seperti sekarang ini. Nah, fresh graduate ini anak-anak yang baru lulus, yang belum punya pengalaman mengabdi, tapi punya kesungguhan untuk memasuki jurusan-jurusan tertentu.